Kakek saya adalah seorang pengendali naga legendaris. Ayahku adalah seorang pengendali naga tingkat master. Tidak hanya itu, semua orang di keluarga saya adalah pengendali naga tingkat tertinggi. Dan saya adalah satu-satunya keturunan keluarga Gu. Dengan latar belakang seperti itu, saya langsung merasa tinggi hati. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, semua yang hadir di sini adalah sampah. Saat itu di alun-alun kebangkitan, saya sedang menikmati kehangatan kekuatan kebangkitan. Batu misterius yang dibawa oleh perjalanan saya tiba-tiba pecah. Kekuatan kebangkitan yang awalnya lembut juga segera bergerak, mengalir dengan liar ke dalam tubuh saya. Tindakanmu menarik perhatian wali kota Gu Heng. Dia segera berlari ke arahmu. Ah, Fei. Kemudian, seekor naga raksasa berwarna hijau zamrud berlari menuju kamu. Mengeluarkan raungan marah, lingkaran kehidupan. Terlihat sebuah sinar yang penuh dengan vitalitas. Langsung turun ke tubuh saya. Gu Heng juga segera mengikutinya. Memberikan kekuatan mengendalikan naga kepada Ah Fei. Merasakan dua aura ini. Saya merasa ini sudah aman. Kemudian, saya pun sepenuh hati membangun ruang hewan peliharaan saya. Seiring berjalannya waktu, ruang hewan peliharaan juga semakin besar. Besar sampai-sampai terasa tidak masuk akal. Umumnya, kelas A adalah 1000 meter kubik. Kelas B hanya 5000 meter kubik. Sedangkan milikmu mencapai 50.000 meter kubik. Jadi sekarang muncul pemandangan aneh di arena. Di belakangmu ada bayangan besar. Beberapa menit kemudian, bayangan di tubuhmu perlahan-lahan menghilang. Segera setelah itu, kamu juga membuka matamu. Memeriksa bakatmu. Nama, Gu Huai. Bakat, mitos kelas tak terbatas. Efeknya mengubah semua sumber daya milikmu menjadi poin penguatan. Memperkuat keterampilan hewan peliharaan tanpa batas. Melihat itu, saya tidak bisa menahan kebahagiaan. Karena di dunia ini tidak ada konsep bakat mitos. Tuan Wali Kota juga memiliki bakat serupa. Talenta tingkat sempurna diperkuat. Kembali ke rumah. Saya segera berlari ke depan kakek dan berkata, "Kakek, saya hari ini terbangun dengan talenta tingkat mitos. Kakek, saya juga telah menyiapkan sebuah barang kebangkitan untukmu." Kakek Qianba menggenggam tangan saya dan berjalan menuju area pembibitan. Tak lama kemudian, kami tiba di tujuan. Terlihat seekor naga berwarna biru ungu berdiri di sana. Seketika, mata saya berbinar. "Cucu yang baik, apakah kamu suka?" "Saya sangat suka naga ini. Terima kasih, kakek." Sambil itu, saya juga memeriksa informasi tentang naga ini. Naga harta karun X dengan kekuatan luar biasa tingkat tinggi. Kebangkitan keterampilan tingkat 2, cakar naga. Setelah melihatnya, hati saya merasa senang. Ini adalah naga harta karun terbaik. Setelah itu, saya mengambil urat naga dan berjalan ke depan naga harta karun. Naga harta karun itu sama sekali tidak merasa asing. Ia merebutnya dari tangan saya. Kemudian saya menggerakkan tangan untuk mengikat kontrak dengan naga harta karun tersebut. Saat ini, saya merasa seolah terhubung dengan jalur naga yang berharga. Saat itu, kakek juga memerintahkan pengurus rumah untuk mengambil kristal energi untuk memperkuat binatang peliharaan. Beberapa menit kemudian, sekumpulan kristal energi muncul di depanmu. Uji kecil untuk menguji kemampuan bakatmu. Di bawah tatapan penuh harapan dari Guan dan yang lainnya, kamu melihat ke arah kristal energi ini, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh. Mendeteksi sumber daya yang dapat diubah menjadi poin penguatan. Total kristal energi adalah 10 ton. Dapat diubah menjadi 6 juta poin penguatan. Melihat angka ini, kamu langsung tertegun. Melihat informasi uji coba sendiri semakin membuatmu bersemangat. Tak heran itu adalah bakat tingkat mitos. Itu memang layak. Tidak tahu seberapa besar perbedaan sumber daya lainnya. Tapi hanya ini saja sudah ada 500. Setelah mengatakannya, kamu mengangkat tangan untuk menyentuh sisa kristal energi. Melihat 12 juta poin penguatan. Saya tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati. Mari kita mulai penguatan. Cakar naga adalah keterampilan inti dari naga yang berharga. Itu juga kunci untuk evolusinya. Segera setelah itu, saya menekan tanda plus di belakang cakar naga. Mendeteksi keterampilan cakar naga yang dapat diperkuat. Apakah akan menghabiskan 20 poin penguatan? Memperkuat hingga tingkat 2. Penguatan berhasil. Cakar naga ditingkatkan ke tingkat 2. Di mata bayi naga muncul ekspresi bingung. Siapa saya? Di mana saya? Segera setelah itu, saya melanjutkan untuk meningkatkan. Setelah saya menghabiskan 180 poin, cakar naga juga ditingkatkan ke tingkat 10. Tingkat bayi naga juga meningkat dari tingkat 2 kebangkitan, meningkat ke tingkat 4 kebangkitan. Saat itu, kakek juga mengingatkan saya untuk tidak melanjutkan peningkatan. Masih perlu membangun dasar bayi naga dengan baik. Tak lama kemudian, saya tiba di klub bintang. Tiba-tiba seorang pemuda yang angkuh berkata, "Nak, berani tidak untuk bertanding dengan saya? Hanya karena dia telah membangkitkan bakat tingkat S. Diberkati oleh Dewa Api. Dia merasa dirinya tak terkalahkan di dunia." Pandangan saya tertuju padanya. Dalam hati saya berpikir, begitu angkuh.
Dia perlu diajari dengan baik. Segera saya berkata dengan tenang. Tiba di arena pertempuran. Pembawa acara mengingatkan untuk mengontrol kekuatan. Jika tidak bisa, segera menyerah. Masuk ke arena. Linyi berkata, anak muda, bagaimana kalau kita bertaruh? Siapa yang kalah akan menanggung semua biaya di klub hari ini. Bagaimana? Mendengar itu, saya berpikir ada yang memberi saya keuntungan. Tidak ada alasan untuk menolak. Oke, saya setuju denganmu. Dengan suara pembawa acara yang memberi perintah. Linyi pertama kali memanggil beasnya, Jenderal Api. Saya melirik dengan santai. Tidak buruk, tetapi kamu telah menemui saya. Segera memanggil harta karun. Seketika seluruh arena terkejut. Linyi juga mengambil kesempatan untuk memberikan perintah. Jenderal Api mengangkat tangan kanannya. Lumpur api meluncur langsung ke arah harta karun naga. Harta karun naga menghindari serangan dan kemudian menyerang. Mata harta karun naga langsung bersemangat. Bertarung adalah hal yang paling disukai oleh naga ini. Bayi naga juga tidak mendengarkan perintah saya. Langsung tangan kanan mengenakan lapisan cahaya sendiri. Meluncur lurus menuju api. Api juga meledak di bawah kekuatan cakar naga. Namun masih ada beberapa yang jatuh di wajah bayi naga. Lin Ye melihat serangannya berhasil. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bangga. Jenderal Api terus menyerang. Kali ini bayi naga juga menjadi patuh. Mulai menghindar dari api tersebut. Saat itu, saya melihat sedikit kesempatan. Sekaranglah saatnya. Cakar naga seketika sudah berada di depan Jenderal Api. Cakar naga langsung melukai Jenderal Api dengan parah. Segera setelah itu suara elektronik terdengar. Jenderal Api kehilangan kemampuan bertarung. Bayi naga menang. Wajah Lin Ye menjadi pucat. Dia sama sekali tidak menyangka akan kalah. Tidak mungkin, saya tidak kalah. Bakat saya belum digunakan. Aku mengambil bayi nagaku. Dengan wajah serius menatapnya. Bayi naga berpikir, tadi saya seharusnya tidak melakukan kesalahan, kan? Saya bilang mengapa tidak mengikuti perintah saya sejak awal. Untungnya Jenderal Api itu cukup tidak berguna. Sehingga kamu bisa mengalahkannya dengan mudah. Pekerja kehutanan sebelah ingin membantah. Tapi dia berpikir sejenak. Sepertinya saya benar. Dalam hati dia berpikir, tunggu sampai saya melatih ketepatan Jenderal Api, lalu datanglah kepada saya. Saat itu dia pasti akan mengembalikan kehormatan. Namun ini adalah pertarungan pertamamu. Mampu melakukan ini sudah sangat hebat. Naga kesayangan mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata, benarkah? Benarkah? Kamu masih lemah sekarang. Setelah itu saya memberitahu penyelenggara bahwa saya seekor binatang giok tingkat 5 yang terbangun untuk bertarung. Dia langsung membayar. Lin Ye dengan wajah penuh rasa sakit mengisi ulang 10.000 dan pergi. Seketika seluruh ruangan pertarungan hanya tersisa saya dan pelatih. Bai Ruochu juga kekasih Lin Ye. Saya juga tidak ingin membuang waktu. Langsung memanggil binatang peliharaan saya. Bai Ruochu juga segera memanggil serigala angin. 3 jam kemudian, naga kesayangan baru saja terjatuh dengan gembira di tanah. Tingkatnya juga meningkat dari kebangkitan tingkat 4 ke kebangkitan tingkat 5. Kerjasama dengan naga kesayangan. Bahkan meningkat beberapa tingkat. Naga kesayangan sekarang tidak hanya bisa mengikuti instruksi Gu Huai, tetapi juga bisa memprediksi pikiran Gu Huai saat bertarung. Kesadaran bertarung meningkat dengan cukup cepat. Bisa dibilang, jika naga kesayangan sekarang bertarung dengan naga kesayangan sebelumnya, diperkirakan hanya dengan satu serangan sudah bisa mengalahkan es. Ini masih dalam kondisi dengan tingkat yang sama. Ngomong-ngomong, kekuatan naga kesayangan sekarang telah meningkat. Tingkat naga kesayangan meningkat dari kebangkitan tingkat 4 ke kebangkitan tingkat 5. Cakar naga LV10 juga terus dicerna dalam pertempuran yang berkelanjutan. Di kemudian hari sudah bisa memanfaatkan kekuatan cakar naga level 10. Gu Huai sekali lagi memperkuat cakar naga. Diperkuat hingga level LV11. Ini adalah terobosan besar dari pemula ke mahir. Hasilnya sangat memuaskan. Baik, tapi mungkin saya tidak akan menjadi resepsionis di sini lagi lain kali. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa menambahkan akun penguin saya. Bai Ruochu sangat proaktif. Dibandingkan dengan kerja Che Gu Huai selama 3 jam ini, Bai Ruochu hanya bisa menggambarkannya dengan 2 kata, mengesankan. Ya, memang mengesankan. Selama 2 tahun ini, dia telah menerima kurang dari 1.000 pendatang baru. Tapi itu sudah ada 100. Di antaranya terdapat beberapa jenius super. Namun, kemajuan jenius-jenius super ini dibandingkan dengan kemajuan Gu Huai dalam 3 jam ini, benar-benar tidak ada artinya. Jika Gu Huai ini bisa mempertahankan kemajuan seperti ini, dia berani menjamin, di masa depan, Gu Huai ini pasti akan menjadi Beastmaster tingkat master. Menjadi kekuatan besar di satu wilayah. Menghadapi pemuda berbakat seperti ini, Bai Ruochu tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Belum lagi apakah akan ada perkembangan selanjutnya. Menambahkan teman tidak pernah merugikan. Dia jauh lebih dewasa dibandingkan gadis-gadis biasa. Terlalu matang. Baiklah.
Gu Huai juga hampir menebak perasaan Zi Ruochu. Tapi Gu Huai benar-benar tidak keberatan. Nanti Gu Huai juga akan berbicara dengan pemilik klub ini, memintanya untuk membimbing Bai Ruochu dengan baik. Mungkin di masa depan dia juga bisa menjadi bagian dari keluarga Gu. Jangan salah paham. Yang berarti menjadi orang Gu yang melayani Gu Huai. Keluarga Gu tidak tahu apa alasannya. Setiap generasi jumlahnya tidak banyak, terutama laki-laki. Setiap generasi hanya ada satu. Pada generasi ayahnya tidak memiliki saudara laki-laki. Hanya memiliki satu saudara perempuan, yaitu Bibi Gu Huai. Dalam situasi X yang sangat langka, keluarga Gu tentu harus mencari cara untuk memperkuat keluarganya. Untuk berkembang, leluhur keluarga Gu menemukan sebuah cara, yaitu dengan membina bakat-bakat luar biasa dari kalangan biasa. Memperlakukan mereka dengan tulus. Membiarkan mereka bekerja untuk keluarga Gu. Setelah banyak generasi, keluarga Gu telah mengembangkan terlalu banyak bakat luar biasa dari kalangan biasa. Setelah beberapa hari tumbuh dewasa, mereka semua juga telah membentuk keluarga mereka sendiri. Namun, semua keluarga ini berpusat di sekitar keluarga Gu. Bersatu bersama, menjadi kekuatan yang sangat besar. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu seberapa menakutkan kekuatan keluarga Gu. Seseorang bercanda, jika keluarga Gu mau, mereka bisa langsung duduk di posisi pemimpin negara naga. Artinya, orang-orang keluarga Gu tidak memiliki ambisi sebesar itu. Mereka selalu berpegang pada prinsip bahwa, jika seseorang menyerang saya pasti akan membalas. Dan itu juga karena dipengaruhi oleh filosofi keluarga Gu. Gu Huai memberikan Bai Ruochu sebuah kesempatan. Gu Huai tidak takut jika Bai Ruochu memiliki ambisi. Selama Bai Ruochu bisa memanfaatkan kesempatan, Gu Huai tidak keberatan. Tapi syaratnya adalah, Bai Ruochu memiliki kemampuan itu. Dan menambahkan Bai Ruochu di Qiki. Gu Huai langsung pulang. Meskipun klub ini memiliki spesialis untuk pemulihan hewan peliharaan. Namun, ini tidak ada bandingnya dengan yang ada di rumah. Masih sedikit kurang. Setelah Gu Huai pergi, Bai Ruochu sekali lagi mengambil ponsel. Dia menelpon nomor besar bos yang dicatat di ponselnya. Dia di dalam klub ini. Sebenarnya ada satu tugas lagi, yaitu untuk melihat apakah ada bakat yang layak untuk dikembangkan. Jika ada, bisa dihubungi. Telepon segera terhubung. Dari sana terdengar suara yang sedikit menggoda dan malas. Xiao Bai, kebetulan saya juga ingin meneleponmu. Saya juga akan pergi ke klub itu nanti. Sementara itu, kamu tidak perlu melayani tamu dulu. Kakak Hua, saya meneleponmu terutama untuk memberitahu. Tadi saya melihat seorang jenius super. Bai Ruochu merasa sedikit putus asa dengan sebutan Xiao Zi. Namun, menghadapi orang yang berharga baginya, dia juga hanya bisa menerimanya. Ginseng super. Dari ujung telepon terdengar suara terkejut. Bisa membuatmu, gadis ini, menyebut jenius super. Ini memang tidak mudah. Ceritakanlah. Jika tidak buruk, saya bisa memberinya kesempatan. Kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Gu. Ketika Bai Ruochu mendengar kalimat tentang kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Gu, raut wajahnya juga menunjukkan rasa iri. Ini adalah tempat yang selalu dia impikan untuk masuk. Jika dia bisa seperti kakak Hua, maka ayahnya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri akan mengalami perubahan yang drastis. Pada saat itu, jangan katakan bahwa masih ada utang. Pihak tersebut mungkin akan secara sukarela menghapus utang. Bahkan mungkin mengembalikan kompensasi yang telah diterima sebelumnya. Ini hanya bercanda. Ini adalah keluarga Gu. Tidak tahu berapa banyak orang menghabiskan seluruh harta mereka untuk bergabung dengan keluarga Gu. Bagi sebagian besar orang, bergabung dengan keluarga Gu sama saja dengan masuk ke dalam pintu masyarakat kelas atas. Dan jika seperti kakak Hua, yang mampu memperluas wilayah keluarga Gu, maka itu adalah yang teratas di kalangan atas. Bai Ruochu beruntung bisa mengikuti kakak Hua ke sebuah pesta mewah. Kakak Hua bersinar dengan anggun. Banyak tokoh besar di matanya yang berada di depan kakak Hua. Dan sebelum Hua Jie menjadi anggota keluarga Gu, dia adalah seorang yang berasal dari keluarga biasa. Begitulah, orang ini memiliki seekor naga harta berwarna ungu. Saya tidak tahu tentang bakatnya. Karena saat bertarung, dia tidak menunjukkan bakatnya. Namun, Bai Ruochu menceritakan tentang Gu Huai dari awal hingga akhir. Tentu saja, itu adalah kata-kata yang telah diproses. Dia memilih untuk menyampaikan poin-poin penting. Hua Jie yang awalnya malas, setelah mendengar deskripsi Bai Ruochu, suaranya juga menunjukkan rasa terkejut. Jadi, jika dipikir-pikir, ini memang seorang jenius super. Apakah kamu punya kontaknya? Ada, itu bisa. Kalau begitu, sekarang telepon dia. Katakan padanya ada kesempatan yang diberikan untuknya. Baik. Bai Ruochu mengangguk dengan serius. Karena menurutnya, ini memang kesempatan bagi Gu Huai. Kesempatan yang sangat besar. Dengan bakat yang ditunjukkan Gu Huai, jika dia benar-benar bisa bergabung dengan keluarga Gu, mungkin ada kesempatan untuk mencapai legenda.
Saat Huajie bersiap untuk menutup telepon, Huajie berkata sembarangan. Oh ya, siapa nama orang ini? Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa informasinya dan memberitahu. Untuk menghindari orang tersebut berasal dari keluarga lain. Namanya Gu Huai. PFFT. Kamu bilang namanya siapa? Huajie di ujung telepon sedang duduk di dalam mobil mewah. Dia meminum seteguk air. Ketika mendengar nama ini, dia langsung tidak bisa menahan diri dan menyemprot. Kemudian dia berdiri dari kursinya. Sepenuhnya melupakan bahwa dia berada di dalam mobil. Dia langsung menabrak, mengeluarkan suara dentuman. Namun Huajie sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Bai Ruochu terlihat bingung. Mengapa Huajie bereaksi begitu besar saat mendengar nama ini? Namun dia tetap menjawab dengan jujur. Namanya Gu Huai. Huajie langsung menghela napas. Memaksa dirinya untuk menenangkan hati. Itu adalah Gu dari keluarga Gu. Apakah itu Huai dari Sungai Huai? Ya. Bai Ruochu tidak percaya. Pada saat ini, dia juga menyadari ada yang aneh. Kalau tidak, dengan identitas kakak Hua, bagaimana mungkin bisa bereaksi begitu besar terhadap sebuah nama? Di ujung telepon, ada keheningan sejenak. Baru kemudian dia perlahan berkata, tidak perlu memberitahu. Selain itu, jika orang ini datang ke klub lagi, harus menghubungi saya terlebih dahulu. Mengerti? Masih ada Gu Xiao. Apakah Gu Huai mengatakan sesuatu sebelum pergi? Bai Ruochu bisa merasakan nada bicara kakak Hua sangat tegang. Seperti seorang siswa yang akan segera menghadapi ujian. Bai Ruochu tidak tahu mengapa dia memiliki ilusi seperti itu. Bai Ruochu merenungkan dengan serius. Mengulangi apa yang dikatakan Gu. Tunggu, saya segera sampai di klub. Ceritakan semua yang terjadi padanya di klub kepada saya. Harus diceritakan semuanya. Ceritakan dengan rinci. Baik. Bai Ruochu dalam hatinya sudah mendapatkan jawaban tentang identitas Gu Huai. Tapi setiap kali memikirkan jawaban ini, dia merasa itu konyol. Sedikit sulit untuk diterima. Pemuda tampan yang sopan itu. Bagaimana mungkin itu adalah langit Hangzhou? Lin Ye kembali ke rumah. Semakin dipikirkan semakin merasa tertekan. Bagaimana dia bisa kalah di depan dewinya dengan nama seperti itu? Ini benar-benar memalukan sekali. Nama Gu Huai sepertinya terdengar familiar. Lin Ye mendapatkan inspirasi tiba-tiba. Itu dia. Lin Ye segera membuka ponselnya. Menemukan pengumuman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Hangzhou. Selamat kepada Gu Huai. Lin Ye dan dua teman sekelasnya telah terbangun bakat tingkat S. Ternyata dia, anak ini. Sialan. Lin Ye langsung marah. Ternyata anak ini adalah orang lain yang juga memiliki bakat tingkat S. 1/2. Aku tidak akan berdamai denganmu. Lain kali aku pasti akan mengambil kembali tempat itu. Kali ini sepenuhnya karena kesalahan pribadiku. Gu Huai tidak tahu bahwa ada beberapa orang yang memikirkan dirinya. Setelah meninggalkan klub, dia langsung menuju rumah. Kembali ke rumah. Gu Huai meminta bantuan dari penyembuh hewan peliharaan resmi di rumah untuk memulihkan. Juga menyiapkan makan siang khusus untuk si naga kesayangan. Si naga kesayangan sangat senang makan. Set makan malam khusus ini, jika diletakkan di luar, tanpa 5.000 koin Beastmaster, pasti tidak akan turun. Pak Yun, tolong telepon Lin Hua untukku. Pak Yun adalah kepala pelayan keluarga Gu. Bertanggung jawab mengelola urusan keluarga Gu. Pak Yun tumbuh besar di keluarga Gu sejak kecil. Kakek buyut Gu Huai yang membawanya masuk ke keluarga Gu. Setelah sampai di Gu Huai, keluarga Gu sangat baik padanya. Kemudian dia menjadi kepala pelayan keluarga Gu. Sudah bertahun-tahun, Pak Yun seumur hidup tidak pernah menikah. Sangat baik kepada Gu Huai. Hampir seluruh hatinya dicurahkan untuk keluarga Gu. Pak Yun juga tidak bertanya mengapa. Dia langsung menghubungi telepon Lin Hua. Lin Hua adalah pemilik klub bintang tetangga. Kakak Hua yang disebut Bai Ruochu. Telepon hampir langsung terhubung. Di sisi lain, begitu Lin Hua tiba di klub, dia segera menemukan Bai Ruochu. Ketika Paman Yun menelepon, dia sedang menanyakan hal-hal terkait Bai Ruochu. Lin Hua melihat panggilan telepon Paman Yun. Dia segera meminta Bai Ruochu untuk diam. Wajahnya langsung dipenuhi dengan senyuman cerah. Kak Yun, ada instruksi apa? Ah, adalah tuan muda yang mencariku. Baik, baik, baik. Wajah Lin Hua tiba-tiba menunjukkan ekspresi cemas. Ekspresi dan wajah ini membuat Bai Ruochu di sampingnya memahami lebih dalam tentang dua kata kekuasaan. Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Bahkan orang seperti Kak Hua. Suara Kak Hua menjadi sangat hormat. Sama sekali tidak menunjukkan sosok wanita kuat yang biasa. Ini mungkin sulit dibayangkan bagi orang lain. Bagi mereka yang melayani keluarga Gu. Keluarga Gu setara dengan sebuah negara. Dan Gu Huai adalah pangeran dari negara ini. Pangeran satu-satunya adalah keberadaan yang pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Keberadaan seperti ini hampir bisa dikatakan sebagai bayangan. Satu kata bisa menentukan masa depan mereka. Bisa dibilang, jangan lihat dia sekarang memiliki banyak.
Dia sendiri juga seorang penjinak binatang tingkat master. Tapi hanya dengan satu kata dari Gu Huai, dia bisa kehilangan segalanya. Segala sesuatu. Baiklah, baiklah. Saya akan membimbing Ruochu dengan baik. Anda tenang saja. Telepon terhubung sebentar lalu terputus. Tidak ada yang dibicarakan sama sekali. Tapi saat telepon terputus, Lin Hua merasa lega. Kemudian, tatapan Lin Hua kepada Ruochu dipenuhi dengan rasa iri. Ruochu, kamu akan terbang. Telepon ini bagi Gu Huai. Hanya sekadar ditekan. Juga dianggap sebagai kesempatan bagi Ruochu. Sekaligus ini juga dianggap sebagai tim yang dibina oleh Gu Huai. Hanya saja membiarkan orang lain membantu membina. Sekarang para jenderal yang berkembang dari keluarga Gu, pada dasarnya juga dikembangkan oleh Gu An dan Gu Heng. Meskipun orang-orang ini akan mendengarkan perintah Gu Huai, tapi pada akhirnya tidak dianggap sebagai orang sendiri. Akan ada perbedaan dalam kedekatan dan jarak. Tapi jika itu api yang dinyalakan dengan tangan sendiri. Hanya saja, pandangan Gu Huai sangat tinggi. Orang biasa tidak bisa menarik perhatian Gu Huai. Bahkan jika itu adalah Bai Rucu. Gu Huai hanya memberinya satu kesempatan saja. Jika Bai Rucu bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia akan terbang tinggi. Gu Huai benar-benar akan menjadikan Bai Rucu sebagai jenderal keluarga Gu. Jika tidak, Rucu hanya bisa dianggap sebagai milik Lin Hua. Malam musim panas. Masih cukup sejuk. Setelah makan malam, Gu Huai berjalan-jalan di halaman dengan naga kesayangannya. Membangun hubungan. Gu Heng juga ada di sini. Ayah, besok saya berencana untuk pergi berlatih selama beberapa waktu. Sudah mau pergi secepat ini? Mengenai Gu Huai yang akan pergi berlatih, Gu Heng sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun juga, dia juga seperti itu dulu. Hanya saja, dia baru pergi setelah mendapatkan Beastmaster selama seminggu. Sudah hampir waktunya. Kemajuan naga kesayangannya sangat besar. Sekarang sudah mencapai tingkat kebangkitan 5. Dan cakar naga itu juga sudah mencapai level LV11. Begitu cepat. Pandangan Gu Heng tertuju pada naga berharga di pelukan Gu Huai. Matanya dipenuhi dengan rasa terkejut. Jika dia tidak salah ingat, naga berharga ini baru saja tiba hari ini dan hanya terbangun di tahap kedua. Namun, ketika dia memikirkan bakat Gu Huai, dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Sepertinya penguatan sempurna ditambah dengan keluarga Gu kami. Benar-benar menghasilkan perubahan yang signifikan. Penguatan sempurna sebenarnya adalah bakat tingkat S yang sangat kuat. Selama ada sumber daya dan syarat, itu adalah bakat terbaik. Terutama bakat ini jika dipadukan dengan latar belakang keluarga Gu Huai, maka itu akan menjadi luar biasa. Gu Huai dan Gu Heng tersenyum mirip. Keesokan paginya, setelah sarapan, Gu Huai mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya yang enggan berpisah. Tentu saja, ibu Gu Huai, Mu Qing, pasti khawatir jika Gu Huai pergi sendirian. Merasa tidak aman. Ingin agar asistennya, Zhang Wancheng, ikut pergi bersama Gu Huai. Bertanggung jawab melindungi keamanan Gu Huai. Namun, ketika Gu Huai mengucapkan, kakek meninggalkan naga kegelapan untuk melindunginya. Mu Qing juga tidak bisa banyak bicara. Hanya bisa dengan air mata mengantarkan Gu Huai pergi. Bagi Mu Qing, ini dianggap sebagai kali pertama Gu Huai pergi jauh sendirian. Sebagai seorang ibu, dia tentu saja merasa tidak tenang. Stasiun kereta cepat Hangzhou. Sebagai kota ibu kota, stasiun kereta cepat Hangzhou tentu sangat ramai. Dan di dunia ini, ingin keluar. Pilihan cara yang tersedia tidak banyak. Di antaranya, kereta cepat adalah yang paling nyaman. Cara paling aman. Tanpa pengecualian. Di dalam dan di luar kota. Benar-benar dua dunia yang berbeda. Orang biasa ingin meninggalkan kota. Adalah hal yang sangat berbahaya. Karena sikap Beastmaster terhadap manusia. Tidak semuanya bersahabat. Di alam liar, Beastmaster memiliki sebutan lain. Yaitu Beast Buas. Binatang buas di alam liar. Memiliki 3 sikap yang sangat berbeda terhadap manusia. Jenis pertama adalah sikap yang dekat dengan manusia. Jenis ini juga adalah yang paling mudah untuk dikontrak oleh manusia. Jenis kedua adalah yang acuh tak acuh terhadap manusia. Selama manusia tidak menyerang mereka, mereka juga tidak akan menyerang manusia. Jenis terakhir adalah yang sangat membenci manusia. Begitu melihat manusia, mereka akan menyerang dengan gila. Jumlah makhluk buas jenis ini tidak sedikit. Mereka juga merupakan keberadaan yang sangat berbahaya. Manusia meninggalkan kota jika tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri, atau dilindungi oleh seorang pengendali beast yang kuat. Sangat mudah untuk kehilangan nyawa mereka. Mengenai kereta cepat, relatif lebih aman. Karena kereta cepat menerapkan 3 lapisan perlindungan. Lapisan pertama, dengan jalur kereta cepat sebagai pusat, meluas sejauh 120 meter keluar. Terdapat lapisan perisai pelindung. Perisai ini dapat mencegah sebagian besar makhluk buas dari masuk secara tidak sengaja. Bahkan jika mereka masuk, terdapat juga lapisan perlindungan ketiga. Jalur kereta cepat menggunakan deteksi makhluk hidup yang paling canggih.
Jika ada makhluk hidup mendekati jarak 50 meter dari rel, di pusat markas kereta cepat akan muncul tampilan. Departemen kereta cepat juga akan mengirim orang untuk membersihkan pelanggar rel ini. Lapisan perlindungan terakhir adalah adanya penugasan khusus di kereta cepat, siap menghadapi makhluk buas yang tiba-tiba masuk. Dengan perlindungan berlapis, secara langsung meningkatkan faktor keamanan kereta cepat beberapa tingkat. Tentu saja, ada bahaya yang terlibat. Jika ada organisasi jahat, seperti anggota dari salah satu dari 3 organisasi jahat, yaitu Black Magic Society, langsung menyerang kereta cepat, itu juga sangat berbahaya. Namun, dengan kata lain, jika benar-benar menghadapi situasi seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan jika tinggal di dalam kota, akan tetap menghadapi serangan dari organisasi jahat ini. Beberapa tahun yang lalu, Black Magic Society telah mengorganisir serangan terhadap sebuah kota, secara langsung mengorbankan jutaan penduduk kota itu. Hanya sangat sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Peristiwa itu berdampak besar bagi seluruh negara Donghuang. Bahkan dampaknya terasa di seluruh dunia. Black Society juga memanfaatkan insiden ini untuk memulai dengan keras. Langsung berubah dari organisasi jahat terkemuka di Donghuang menjadi kelas dunia. Setelah beberapa tahun perkembangan, sekarang bahkan telah menjadi salah satu dari 3 organisasi jahat utama. Untuk itu, seluruh negara Donghuang, bahkan seluruh dunia, tidak tahu berapa banyak orang dari organisasi jahat yang ingin belajar dari Black Magic Society untuk menjadi terkenal. Jadi meskipun tinggal di dalam kota, itu juga tidak aman. Namun dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tingkat keamanan telah meningkat cukup banyak. Karena peristiwa ini terjadi, negara Donghuang mendirikan sebuah organisasi baru, Biro ke-17. Topik ini melenceng jauh. Gu Huai langsung naik kereta cepat. Gu Huai tidak meminta hak istimewa. Dia langsung meminta untuk diatur tempat duduk kelas 1. Tempat duduk kelas 2 cukup sempit. Kelas 1 tetap lebih nyaman. Tempat duduk kelas 1 jauh lebih luas. Seluruh gerbong juga lebih kecil dibandingkan dengan kelas 2. Di dalam hanya ada 16 tempat. Terlihat agak sepi. Kelas 3 adalah sebuah gerbong yang sangat besar. Di dalam duduk sekitar 100 orang. Ketika Gu Huai sampai di tempatnya, kebetulan ada seseorang di dekat sini. Dia adalah seorang gadis yang mengenakan celana jeans biru, atasan kasual putih, mengenakan headphone. Seorang gadis dengan rambut hitam berkilau. Gadis itu sangat cantik. Bahkan Gu Huai yang sudah melihat banyak wanita cantik tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lebih lama. Namun, hanya melihatnya sedikit lebih lama. Tidak ada tindakan yang berlebihan. Hanya sekadar mengagumi. Gu Huai bukanlah orang yang tidak bisa berjalan ketika melihat wanita. Posisi gadis itu berada di dekat pintu. Dia melihat Gu Huai mendekat. Gu Huai tersenyum padanya. Gadis itu langsung mengerti. Dia sedikit memiringkan tubuhnya ke samping, memberi tempat kepada Gu Huai. Gu Huai dengan sopan berkata pelan. Gadis itu juga tidak keberatan. Saat keluar rumah, etika yang seharusnya tetap harus ada. Dapat mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Meskipun Gu Huai tidak takut repot. Tujuan Gu Huai adalah Lincheng. Lincheng tidak jauh dari Hangcheng. Hanya terpisah oleh 2 kota. Tempat Lincheng ini adalah sebuah kota yang dikelilingi hutan. Hutan di daerah Lincheng itu menghasilkan 2 jenis binatang peliharaan. Satu jenis adalah binatang peliharaan tipe tanaman. Jenis lainnya adalah primata. Gu Huai kali ini pergi ke Lincheng adalah untuk bertarung dengan binatang peliharaan primata ini. Memberikan sedikit tekanan pada naga kesayangan. Sekalian pergi ke Lincheng untuk bertemu seseorang. Mantan bawahan kakek. Sekarang juga merupakan wali kota Lincheng. Di perjalanan tidak ada pembicaraan. Gu Huai dan gadis itu bukan orang yang mudah akrab. Kecepatan kereta sangat cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam sudah sampai. Sangat kebetulan. Gadis dan Gu Huai turun di stasiun yang sama. Ini membuat Gu Huai dan gadis itu tidak bisa menahan untuk saling memandang. Sambil tersenyum saling memahami. Tapi juga hanya sebatas itu. Tidak ada banyak kata-kata. Setelah keluar dari stasiun, di depan pintu sudah ada yang menunggu Gu Huai. Xiao Huai. Di sini adalah wali kota Lincheng, Hao Feng. Dia tahu Gu Huai tidak suka pamer. Jadi dia hanya membiarkan sopir menunggu di pinggir jalan. Bahkan mobil yang digunakan bukan mobil pribadinya, melainkan mobil yang dipinjam sembarangan dari sebuah kantor. Paman Hao. Gu Huai mendengar kata-kata Hao Feng. Dia juga tersenyum dan berjalan mendekat. Dia dan Hao Feng masih sangat akrab. Karena Hao Feng selalu pergi ke rumah Gu setiap tahun saat perayaan. Meskipun kakek tidak ada, Hao Feng juga akan pergi ke rumah Gu untuk mengobrol dengan ayahnya. Mendekatkan hubungan. Akhirnya kau mau datang bermain ke Lincheng. Sebelumnya aku sudah memanggilmu berkali-kali. Kau tidak mau datang. Kali ini paman pasti akan menjamu kamu dengan baik. Hao Feng turun dari mobil dan dengan akrab menggenggam tangan Gu Huai. Menarik Gu Huai masuk ke dalam mobil. Sopir melihat adegan ini. Dalam hati sangat terkejut. Dia sudah menjadi sopir Hao Feng selama bertahun-tahun.
Belum pernah melihat Hao Feng memperlakukan seseorang seperti ini. Apalagi terhadap seorang pemuda. Tapi dia tahu. Ada hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Juga tidak seharusnya dia tanyakan. Cukup melakukan pekerjaan sebagai sopir dengan jujur. Itu sudah cukup. Setelah Gu Huai masuk ke dalam mobil, gadis yang duduk bersama Gu Huai juga keluar. Dia kebetulan melihat adegan Gu Huai masuk ke dalam mobil. Yi, akhirnya kamu datang. Aku ingin mati. Tapi sebelum gadis itu sempat melihat lebih lama, tiba-tiba ada seorang gadis yang sangat imut, langsung berlari menghampiri, melompat ke arah gadis itu. Gadis itu terbiasa meminjamkan diri kepada gadis lain, mengeluarkan senyuman yang penuh keputusasaan. Xiao Yu, ini terlalu berlebihan. Kita hanya tidak bertemu selama 2 hari. Bagaimanapun, aku memang merindukanmu. Ayo, ayo, ayo. Sampai di wilayahku, dengarkan aku. Nanti saya akan membawamu makan makanan lezat di Lincheng. Gadis imut itu bernama Lin Xiao Yu. Dia adalah penduduk asli Lincheng. Gadis itu bernama Geng Roi. Xiao Yu, kita sebaiknya segera menyelesaikan urusan penting. Ujian masuk universitas sudah dekat. Setelah ujian selesai, kita punya banyak waktu untuk menikmati makanan lezat ini. Lin Xiao Yu mencibir. Aku tahu kamu sangat membosankan. Tapi dengan saya yang turun tangan, semuanya tidak ada masalah. Tapi saya juga sudah menyiapkan makan siang. Setelah kita selesai makan, kita akan pergi. Saya jamin akan membuat Xiao Jinmu berevolusi. Geng Roi mendengar kata-kata itu. Senyuman juga muncul di wajahnya yang tenang. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Lin Xiao Yu. Ini membuat Lin Xiao Yu melirik dengan sinis. Tapi cubitanmu terasa lebih nyaman. Sambil berbicara, Geng Roi mengikuti Lin Xiao Yu masuk ke mobil. Setelah masuk mobil Gu mereka kebetulan melintas di samping. Ini membuat Geng Roi secara naluriah melihat ke arah itu lagi. Lin Xiao Yu di samping melihat pemandangan ini. Dia juga mengikuti pandangan itu. Dia kebetulan melihat profil tampan Gu Huai. Ini membuat Lin Xiao Yu langsung terbangkit rasa ingin tahunya. Perlu diketahui bahwa Geng Roi di sekolah. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di hadapan semua laki-laki. Meskipun ada banyak laki-laki yang mengejar Geng Roi. Namun tidak ada satupun yang bisa mendapatkan perhatian Geng Roi. Tapi sekarang Geng Roi malah melihat seorang laki-laki seperti ini. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Geng Roi secara naluriah bertanya. Xiao Yu, bukankah kamu dikenal sebagai orang yang tahu segalanya di Lincheng? Jadi, apakah kamu tahu siapa laki-laki yang baru saja lewat itu? Begitu Geng Roi mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menyesal. Karena dia melihat tatapan Lin Xiao Yu yang penuh senyuman nakal. Dia tahu Lin Xiao Yu salah paham. Dia segera menjelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Hanya merasa bahwa laki-laki itu cukup menarik. Dan sekarang di dalam mobil. Laki-laki itu duduk di sebelahku. Saat turun, dia juga berdiri di tempat yang sama denganku. Jadi, aku hanya sedikit penasaran untuk bertanya. Geng Roi tidak menjelaskan pun tidak apa-apa. Penjelasan ini semakin sulit untuk dijelaskan. Tidak menyangka bahwa Yi menyukai ini. Tapi saya tidak mengenal pria yang tadi. Seharusnya bukan orang lokal dari Lincheng. Suara Lin Xiao Yu sangat yakin. Meskipun Lin Xiao Yu tidak bersekolah di SMA Lincheng, tapi dia tumbuh di tempat ini sejak kecil. Dia juga termasuk orang yang memiliki banyak teman baik. Seperti Gu Huai yang tampan ini. Jika dia adalah orang lokal Lincheng, dia pasti tidak mungkin tidak tahu. Begitu. Suara Geng Roi sedikit terdengar kecewa. Tapi itu hanya sedikit kecewa saja. Dia juga tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi plat nomor yang tadi sepertinya adalah plat nomor dari kantor wali kota. Hanya saja nomor urutnya agak di belakang. Mungkin keluarganya baru saja menjabat sebagai wali kota. Wali kota di dunia ini umumnya dijabat oleh orang lokal. Sangat jarang memberi kesempatan kepada orang luar. Tapi beberapa posisi penting, sekitar setengahnya diisi oleh orang luar. Seringkali ada beberapa orang luar yang datang ke sini untuk menjabat. Mengenai orang-orang ini, tidak mengenal Lin Xiao Yu juga sangat wajar. Jika kamu benar-benar tertarik, saya bisa membantu kamu untuk bertanya. Sudahlah. Geng Roi menggelengkan kepala. Tapi jangan sampai kamu menyesal ya. Tidak menyesal. Gu Huai dijemput oleh Hao Feng ke rumah. Istri Hao Feng memasak untuk Gu Huai sendiri. Sangat akrab. Keluarga Hao Feng memiliki seorang putra. Lebih tua 3 tahun dari Gu Huai. Saat ini sedang bersekolah di Universitas Hangzhou. Tidak di rumah. Perlu dicatat bahwa sekolah pengendalian Beast di negeri naga ini memiliki tingkatan. Di antaranya ada 3 universitas terkemuka. Masing-masing adalah Universitas Dido, Universitas Modu, dan Universitas Hangcheng. Di antara mereka, Universitas Dido dan Universitas Modu adalah universitas tertua, dengan warisan yang mendalam. Universitas Hangcheng, di sisi lain, dalam beberapa dekade terakhir, dengan dukungan dari keluarga Gu, terus berkembang. Dapat dianggap sebagai universitas terkemuka yang baru.
Selain ketiga universitas terkemuka ini, yang lainnya adalah berdasarkan kelompok. Pembagian tingkat dalam 3 kelompok. Arti dari kelompok pertama dan kedua ini adalah untuk negara agar beberapa universitas menjadi kuat lebih dulu. Daftar universitas yang bergabung secara bertahap. Kelompok pertama adalah 10 universitas elit nasional yang pertama kali bergabung. Di antaranya termasuk 3 universitas terkemuka. Kelompok kedua dan ketiga juga berarti secara harfiah. Hanya saja kelompok ketiga adalah tentang era universal Beastamers, termasuk bagi siapa saja yang ingin melanjutkan di jalur ini. Maka ada serangkaian universitas Beastamers. Anak Hao Feng, Hao Jian, pernah bertemu Gu Huai. Dia adalah seorang pemuda yang sangat berbakat, sangat angkuh. Gu Huai tidak terlalu suka. Tentu saja, Hao Jian sangat patuh dan jujur di depan Gu Huai. Satu kata, satu, Tuan Gu. Sangat akrab. Gu Huai selesai makan siang di tempat Hao Feng. Tinggal sebentar. Kemudian bersiap untuk pamit pergi. Tentu saja, Hao Feng tidak setuju. Tapi Gu Huai berkata, dia bersiap untuk pergi ke hutan di kota Lin untuk berlatih. Nanti akan ada kunjungan lagi. Hao Feng akhirnya menghentikannya. Hao Feng bahkan mengantar Gu Huai ke area luar hutan Lin Cheng Zona 1. Sudah disebutkan sebelumnya, Lin Cheng adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh hutan. Namun, hutan-hutan ini juga memiliki kualitas yang baik dan buruk. Zona 1. Ini adalah inti dari hutan Lin Cheng. Di dalamnya terdapat berbagai harta karun dari hutan. Bahkan kualitas binatang peliharaan di dalamnya lebih baik dibandingkan tempat lain. Ini membuat banyak pendatang baru datang ke tempat ini untuk mencari yang bisa terikat. Ingin masuk ke zona 1. Hanya mengeluarkan uang tidak akan berhasil. Hanya dengan menemukan orang yang tepat yang bisa berhasil. Sebagai wali kota Lin Cheng, Hao Feng ingin membiarkan orang masuk ke zona 1. Tentu saja, itu hanya masalah satu kalimat. Ini juga alasan Gu Heng meminta Gu Huai untuk mencari Hao Feng. Meskipun Gu Heng menyapa, Gu Huai tetap bisa masuk. Tapi ini tetap wilayah Hao Feng. Menyapa saja sudah cukup untuk menjaga muka. Gu Huai sekarang pergi ke pinggiran area 1. Semua binatang buas di sini berada di tahap kebangkitan. Tidak ada yang mencapai alam transenden. Karena jika sudah mencapai alam transenden, mereka akan diusir oleh para penjaga hutan Lin Cheng ke dalam. Sekitar area 1. Telah dibangun alat yang dapat mendeteksi masuknya makhluk hidup. Ini juga untuk mencegah orang lain masuk ke dalam. Ada 2 tempat masuk. Gu Huai dipandu oleh Hao Feng menuju ke lokasi pintu masuk nomor 1. Paman Hao, sampai di sini sudah cukup. Baiklah, orang tua itu akan melindungimu. Saya tidak akan mengirim orang untuk melindungimu. Xiao Li, kamu tunggu di sini untuk Gu Huai. Hao Feng tentu saja tahu bahwa Dar Abyss Dragon melindungi Gu Huai. Karena naga iblis juga muncul untuk menyapa Hao Feng. Hao Feng adalah bawahan lama dari kakek. Naga iblis keturunan utamanya tentu saja mengenal Hao Feng. Juga karena adanya perlindungan dari naga kegelapan. Hao Feng tidak khawatir tentang keamanan Gu Huai. Ada naga iblis keturunan yang melindungi Gu Huai secara diam-diam. Di dunia ini, orang yang bisa melukai Gu Huai tidak banyak. Setidaknya, dia Hao Feng. Sebagai penguasa kota Lin, dia tidak bisa melakukannya. Hao Feng sendiri juga merupakan ahli taming binatang tingkat tertinggi. Di kalangan ahli taming binatang, dia termasuk yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa menduduki posisi penguasa kota Lin. Kota Lin berada di seluruh provinsi Hang. Ini juga merupakan kota kuat yang menduduki peringkat teratas. Provinsi Hang memiliki total 31 kota besar dan kecil. Kota Lin termasuk yang bisa masuk dalam 5 besar. Kekuatan keseluruhannya tentu saja tidak lemah. Xiao Li adalah sopir yang sebelumnya. Hatinya sangat terkejut. Hao Feng bahkan membiarkannya menunggu Gu Huai di sini. Ini adalah seberapa besar penghormatan ini? Artinya, Hao Feng memanggil Gu Huai dengan sebutan Xiao Huai, tanpa menambahkan nama keluarga. Jika tidak, sopir Xiao Li pasti akan mengaitkan Gu Huai dengan anggota keluarga Gu yang lain. Mengenai Hao Feng yang meminta Xiao Li menunggu di sini, Gu Huai pun tidak menolak. Xuan, lagi pula, menolak hal ini akan sangat tidak sopan. Kalau begitu, terima kasih, Paman Hao. Haha, Xiao Huai, kenapa kamu masih bersikap sopan padaku? Kita kan sudah seperti keluarga. Setelah itu, Gu Huai berbasa-basi beberapa kalimat dengan Hao Feng. Gu Huai kemudian berbalik dan masuk ke dalam hutan Lin Cheng. Pinggiran area 1. Mengenai situasi seperti ini, Gu Huai sendiri tidak terlalu menyukainya. Namun, sebagai anggota keluarga Gu, dia adalah satu-satunya pewaris sah. Meskipun Gu Huai tidak menyukainya, namun, banyak hal tetap harus dilakukan. Harus menjaga beberapa hubungan tetap terjalin. Ini juga merupakan misi Gu Huai. Sayang, bayi naga yang marah mendengar suara yang familiar. Tanpa sadar, matanya tertuju pada Gu Huai. Tatapannya menjadi jauh lebih jernih. Gu Huai menarik napas dalam-dalam, membuat dirinya dan bayi naga berada di saluran yang sama. Bayi naga, mari kita bertarung bersama sekarang.
Pelatih binatang dan binatang dapat saling terhubung secara spiritual sampai batas tertentu. Syaratnya adalah telah terjalin ikatan yang cukup kuat antara keduanya. Gu Huai bersiap menggunakan cara ini untuk mencapai tujuan tersebut. Bayi naga menatap Stone Monkey dengan tajam. Kemudian juga meniru cara Gu Huai. Mengambil 2 napas dalam. Berusaha menenangkan dirinya. Efeknya memang cukup baik. Gu Huai dapat merasakan pemikiran bayi naga dengan susah payah. Sangat baik. Gu Huai merasa senang di dalam hati. Gu Huai tidak pernah takut akan kegagalan. Tidak ada pelatih binatang yang tidak pernah kalah. Kalah sedikit tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak dapat menemukan alasan dalam kegagalan. Terus gagal dengan cara dan alasan yang sama. Ya. Kera batu kecil merasakan perubahan pada bayi naga. Tanpa sadar, ia memandang manusia itu. Kemudian ia tersenyum lebar kepada Gu Huai. Lalu ia mengalihkan pandangannya. Kera batu kecil adalah jenis binatang buas. Namun, ia memiliki julukan sebagai pengajar yang baik. Ini bukan main-main. Melihat Gu Huai dan bayi naga tampaknya menemukan ritme. Kera batu kecil juga menjadi tertarik. Ya, bayi naga. Gu Huai memanggil dengan lembut. Dalam keadaan ini, dia sama sekali tidak perlu berbicara agar bayi naga merasakan keberadaannya. Harta. Bayi naga secara bawah sadar memberikan respon. Lalu ia berlari menuju kera batu kecil. Hanya saja kali ini bayi naga tidak dalam keadaan yang sangat percaya diri. Di masa lalu, memang pernah mengamati cakar naga. Kali ini kera batu kecil tidak menghindar, tetapi bertarung langsung dengan bayi naga. Membandingkan serangan, kera kecil tentu bukan lawan bayi naga. Meskipun kera kecil memiliki tingkat yang lebih tinggi, cakar naga level 11 bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Kera kecil terlempar oleh satu serangan cakar naga. Jika bukan karena lengannya dalam keadaan mengeras, serangan ini mungkin akan membuatnya terkilir. Sayang, serangan tepat sasaran. Bayi naga sangat bersemangat. Namun Gu Huai segera menenangkan bayi naga. Serangan tadi hanya sebuah pengujian bagi kera kecil. Kera kecil sedang menguji kemampuan bayi naga. Setelah kera kecil menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk bayi naga, ia akan mengambil cara lainnya. Mirip dengan apa yang dipikirkan Gu Huai. Kera kecil mulai bergerak dengan lincah. Pertarungan. Pertarungan tidak selalu bisa ditentukan dengan bertarung langsung. Bagaimanapun, setiap binatang peliharaan memiliki fokusnya masing-masing. Masing-masing memiliki keahlian tersendiri. Gaya bertarungnya juga berbeda. Saat bertarung, mereka berusaha menghindari keunggulan lawan dan memanfaatkan keunggulan mereka sendiri. Bayi naga terjebak dalam cara bertarung kecil monyet batu. Ia terjebak dalam posisi defensif. Sangat tidak nyaman. Ia sama sekali tidak bisa memanfaatkan keuntungannya. Seandainya bukan karena cakar naga tingkat 11, mungkin sudah dikalahkan oleh kecil monyet batu. Ini juga membuat Gu Huai menemukan lebih banyak kekurangan dari bayi naga. Lebih banyak hal yang perlu diperbaiki. Pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit. Monyet batu yang kelelahan ditangkap oleh bayi naga. Dengan satu cakar naga, ia langsung mengangkat monyet batu. Setelah mengalahkan monyet batu, bayi naga yang terus-menerus dalam keadaan tegang juga kehilangan dukungan. Ia jatuh ke tanah. Gu Huai segera berlari ke arahnya. Ingin mengangkat bayi naga. Memberinya sesuatu untuk memulihkan energi. Namun ada seekor monyet batu yang bergerak lebih cepat. Dia sampai di samping bayi naga lebih dulu. Mengeluarkan sebuah buah. Dengan ramah memberikannya kepada bayi naga. Buah sumber hijau. Gu Huai awalnya mengira monyet batu ini ingin melakukan sesuatu kepada bayi naga. Dalam hati merasa cemas. Namun segera menyadari bahwa dia salah. Makan buah sumber hijau. Meskipun tidak bisa dibilang banyak obat pemulihan. Namun itu hanya berlaku untuk Gu Huai. Dengan kondisi bayi naga ini, buah sumber hijau ini bisa mengurangi banyak kelelahan. Seekor monyet batu lainnya juga sampai di samping monyet batu kecil. Juga memberi monyet batu kecil buah sumber hijau. Ya. Monyet-monyet batu tersenyum ramah kepada Gu Huai. Senyuman mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Alasan untuk ini, utamanya karena Gu Huai dan bayi naga telah memenangkan hati monyet-monyet batu. Bukan soal kekuatan, tapi tentang persahabatan murni antara pelatih binatang dan binatang peliharaannya. Dan juga tekad yang tidak pernah menyerah. Apakah kamu mengundang saya untuk bermain di dalam kemah? Sejak kebangkitan bakat tingkat mitos, Gu Huai merasa kemampuan pemahamannya terhadap binatang peliharaannya meningkat pesat. Ya. Si kera batu mengangguk. Baiklah. Kebetulan saya dan bayi naga juga ingin bertanya lebih banyak kepada kalian. Gu Huai tidak punya alasan untuk menolak. Tujuan dia datang ke sini sangat sederhana, yaitu agar bayi naga dan si kera batu bertarung, tumbuh melalui pertempuran. Membuat bayi naga menguasai keterampilan cakar naga dengan sangat baik. Itulah rencana Gu Huai. Dengan bakat yang begitu kuat, mengapa harus disia-siakan? Sekarang, selama mungkin membangun dasar yang baik untuk bayi naga, maka semakin cepat cakar naga dapat dikuasai dengan sangat baik.
Cakar naga yang dikuasai dengan baik dapat berevolusi menjadi binatang naga tempur. Ini melampaui 2 tahap keahlian tingkat tinggi. Gu Huai bahkan tidak bisa membayangkannya. Kataku tidak ada orang yang bisa mencapai langkah ini. Tak lama setelah Gu Huai memasuki pinggiran zona hutan Lin Cheng 1. Lin Xiaoyu dan Geng Roi juga masuk ke tempat ini. Namun tujuan mereka berbeda dengan Gu Huai. Mereka tidak datang ke tempat ini untuk melatih naluri bertarung binatang peliharaan. Keduanya adalah siswa unggulan dari sekolah menengah pertama di kota sihir. Mereka adalah siswa kelas 3 SMA. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menghadapi ujian masuk universitas. Binatang peliharaan mereka sudah berpengalaman dalam banyak pertempuran. Tentu saja, mereka tidak perlu datang ke sini untuk bertarung dengan monyet batu. Alasan mereka datang ke tempat ini sangat sederhana, yaitu dalam beberapa hari ini. Pinggiran zona hutan Lin Cheng 1. Ada sebuah gunung yang bernama Gunung Bulan. Di gunung ini terdapat batu yang sangat misterius, bernama Batu Bulan. Setiap kali malam tiba, batu bulan ini akan menyerap lebih banyak kekuatan bulan. Kekuatan ini tidak ada gunanya, juga tidak bisa dikumpulkan. Tetapi bagi pelatih binatang yang perlu mengumpulkan cahaya bulan untuk berevolusi, kekuatan ini sangat berguna. Tujuan Geng Roi adalah seperti itu. Binatang peliharaannya, Xiao Jin, adalah sebuah batu yang memiliki tanda bulan, yang disebut batu bulan. Ini adalah jenis pelatih binatang yang sangat ajaib. Karena pada tahap ini, ia tidak bisa bergerak. Hanya bisa mengeras, dan mengeras lagi. Tetapi jika batu bulan dapat dibudidayakan dengan baik, ia dapat berevolusi menjadi binatang bulan di bawah pancaran kekuatan bulan. Binatang bulan adalah pelatih binatang dari garis keturunan X. Merupakan perwujudan dari misteri dan keangkuhan. Juga merupakan pelatih binatang yang diinginkan banyak orang. Sayangnya, sulit untuk membudidayakan batu bulan hingga bisa berevolusi menjadi binatang bulan. Tanpa latar belakang yang cukup dan kasih sayang. Sama sekali tidak mungkin dilakukan. Yi, sekarang saya akan membawamu ke atas untuk menyiapkan tempatnya. Menempatkan lebih banyak batu bulan di sana dapat meningkatkan kemungkinan evolusi. Dengan cara ini, kemungkinan evolusi juga akan lebih besar. Kali ini benar-benar merepotkanmu. Hati Geng Roi sangat bersemangat. Akhirnya akan berevolusi sebelum ujian akhir. Dia percaya, Xiao Jin pasti tidak akan mengecewakannya. Batu bulan dan binatang bulan. Jarak antara keduanya terlalu besar. Bayi naga. Menghindari serangan kera batu. Sangat baik. Menggunakan cakar naga. Cantik. Bayi naga sangat lincah menghindari serangan kera kecil. Bertarung sebentar. Menemukan sebuah kesempatan. Sebuah serangan cakar naga yang mudah. Langsung membawa kera batu pergi. Ya. Kera kecil yang berdiri di samping. Yaitu yang sebelumnya bertarung dengan bayi naga. Matanya penuh dengan rasa kagum. Mustahil. Siapa yang membuat waktu seminggu ini? Kemajuan bayi naga terlalu cepat. Sungguh bisa digambarkan sebagai lompatan besar. Dan pada awalnya, monyet batu kecil itu seimbang dengan bayi naga. Sekarang bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Sepenuhnya berubah menjadi monyet kecil yang mirip bayi naga. Tadi bayi naga sedang bertarung dengan monyet batu yang telah mencapai tahap kebangkitan 8. Setelah bertarung beberapa saat, ia berhasil mengalahkan monyet batu itu. Bayi naga dengan gembira melompat mendekat. Dengan wajah bangga, ia melompat ke tubuh Gu Huai. Gu Huai juga dengan sigap menangkap bayi naga. Dalam waktu seminggu ini, kemajuan bayi naga benar-benar sangat besar. Tentu saja, selain ada kontribusi dari Gu Huai, ada usaha bersama antara bayi naga dan Gu Huai. Pelatih binatang. Ada usaha bersama antara bayi naga dan Gu Huai. Jenis warna berbeda X. Naga. Saluran X. Tingkat tinggi alam transenden. Kekuatan. Tahap kebangkitan 6. Keterampilan. Cakar naga LV20. Bayi naga sekarang sudah bisa menguasai cakar naga level 20 dengan sempurna. Gu Huai sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan meningkatkan Dragon Claw ke level 21. Itu berarti tingkat keahlian. Tingkatnya juga telah meningkat dari tahap kebangkitan 4 ke tahap kebangkitan 6. Kecepatan ini benar-benar bisa digambarkan sebagai sangat cepat. Meskipun ada alasan Gu Huai untuk meningkatkan. Namun, teman sebaya hanya mendapatkan waktu 8 hari untuk melatih binatang. Sebagian besar hanya membangun hubungan baik dengan binatang. Mampu meningkatkan satu tingkat saja sudah dianggap sebagai keberadaan yang sangat baik. Sebagian besar pelatih binatang pemula. Dalam waktu 3 bulan selama liburan musim panas. Juga hanya bisa dengan susah payah berperang bersama binatang. Mengenai tingkat, sekitar itu adalah tahap kebangkitan 3. Dan tahap kebangkitan 4 seperti itu. Mengenai keterampilan. Pada dasarnya adalah meningkatkan keterampilan awal dari level 1 ke level 4. Tingkat 5. Pelatih binatang normal. Ingin membuat binatang awal melatih satu keterampilan dari pemula hingga mahir. Bahkan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Hanya beberapa jenius yang bisa melakukannya. Hanya dengan cara ini waktu bisa dipersingkat. Namun, kecepatan seperti Gu Huai ini masih sangat jarang terjadi.
Memberi kamu satu. Gu Huai mengeluarkan sepotong kristal naga. Di bawah tatapan penuh semangat dari bayi naga. Diberikannya kepada bayi naga. Sementara itu, Gu Huai juga mengeluarkan beberapa potong kristal tanah. Diberikannya kepada sekelompok monyet batu. Beberapa hari ini, Gu Huai tinggal bersama sekelompok monyet batu. Setiap kali ada waktu, dia membiarkan bayi naga bertarung dengan mereka. Mengasah keterampilan bertarung dan mencerna penguatan keterampilan dari Gu Huai. Monyet batu juga sangat menyambut Gu Huai dan bayi naga sebagai tamu. Keduanya sangat kooperatif dengan mereka. Bayi naga bisa mengalami kemajuan sebesar ini. Mereka memiliki kontribusi yang besar. Mengenai hal ini, Gu Huai juga memperlakukan mereka dengan tulus. Seringkali mengeluarkan sumber daya seperti kristal tanah untuk mereka makan. Dan beberapa sumber daya berharga lainnya. Ini juga membuat hubungan Gu Huai dan monyet batu semakin baik. Ya. Beberapa monyet batu mengelilingi Gu Huai dan bayi naga. Semua orang tertawa bahagia. Sejujurnya, Gu Huai cukup menyukai hari-hari seperti ini. Namun, kekuatan kelompok monyet batu ini masih terlalu lemah. Yang terkuat hanya berada di tahap kebangkitan 10. Paling lama dalam 1 atau 2 minggu lagi. Bayi naga sudah bisa mengalahkannya. Gu Huai menggelengkan kepala. Melihat ke arah langit. Sekarang sudah mendekati sore. Dalam beberapa saat, malam akan tiba. Bayi naga, ayo datang dan makan sesuatu. Nanti malam bisa. Ya. Monyet batu kecil mengunyah kristal tanah dan memotong pembicaraan Gu Huai. Monyet batu kecil, kamu bilang apa? Gu Huai tidak mendengar dengan jelas. Dia bertanya lagi. Ya, kamu bilang. Malam ini, Raja Hutan mengundang semua orang untuk pergi ke Gunung Bulan untuk merayakan bulan. Festival bulan? Gu Huai belum pernah mendengarnya. Mendengar kebingungan Gu Huai, monyet batu tua itu mulai menjelaskan kepada Gu Huai. Begini, Gu Huai tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia belum pernah mendengar. Karena festival bulan ini khusus untuk hutan kota Lin mereka. Sering diadakan. Secara spesifik, si monyet batu tua tidak begitu jelas. Dia hanya mengatakan bahwa akan ada banyak monyet batu cantik yang akan ikut. Yang membuat Gu Huai harus pergi. Mengenai hal ini, Gu Huai merasa agak putus asa. Tampaknya tidak peduli apapun jenisnya. Antara yang berbeda selalu begitu menarik. Melihat beberapa monyet batu dengan mata bersinar. Gu Huai memutuskan untuk ikut dan melihat. Sore musim panas. Masih dengan sedikit kesejukan. Di bawah Gunung Bulan. Sebenarnya Gunung Bulan ini hanyalah sebuah bukit kecil. Sebuah gunung yang sangat biasa. Dua gadis dengan gaya yang berbeda. Sedang dalam perjalanan menuju Gunung Bulan. Yi, kali ini percayalah padaku. Saya mendapatkan sebuah informasi dari Raja Hutan. Malam ini suasana malam sangat indah. Bulan sangat bulat. Kekuatan bulan juga akan sangat kuat. Pasti bisa membuat jin kecilmu menyelesaikan evolusi terakhir. Orang yang berbicara tentu saja adalah Lin Xiaoyu. Semoga saja. Jika tidak menyelesaikan evolusi lagi, kita harus kembali paling lambat besok. Suara Geng Roui tidak sekuat seminggu yang lalu. Sepertinya sekarang batu bulan ingin berevolusi menjadi binatang bulan. Masih kurang sedikit. Seminggu yang lalu. Mereka sudah sampai di tempat ini. Biarkan jin kecilnya menyerap kekuatan bulan. Mulai melakukan terobosan. Tapi dalam beberapa hari ini, selalu kurang sedikit. Sekarang waktu semakin mendekati ujian tinggi. Jika malam ini tidak bisa menyelesaikan evolusi, mereka juga harus kembali. Sekarang tanggal 8 Juni. Ujian tinggi di dunia ini adalah 10 Juni. Isi ujian tinggi dibagi menjadi dua aspek, ujian tertulis dan pertarungan. Ujian tertulis, Geng Roui tentu tidak takut. Meskipun dia tidak bisa disebut sebagai juara kelas. Tapi untuk ujian tertulis 300 poin. Dia juga bisa mendapatkan 250 poin. Pertarungan berikutnya adalah yang paling penting. Total poin untuk pertarungan adalah 450 poin. Memiliki nilai yang sangat besar. Jika tidak bisa membuat batu bulan berevolusi menjadi binatang bulan. Dengan kekuatan batu bulan, Katakut hanya bisa mendapatkan nilai yang tidak tinggi. Dengan begitu, dia bisa masuk ke sekolah tingkat kedua dengan nilai S. Malam ini, bisa dianggap sebagai kesempatan terakhir. Lagi pula tempat ini cukup jauh dari kota iblis. Namun, ada jarak tertentu. Jika gagal, mereka harus kembali ke kota iblis besok. Mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi lusa. Yi, kamu percaya padaku. Pasti bisa berhasil. Lin Xiaoyu menghibur. Hanya saja suaranya tidak sepercaya sebelumnya. Saat kedua orang itu berbicara, pupil Lin Xiaoyu menyusut sedikit. Hati-hati. Dia merasakan adanya bahaya. Dia segera memanggil pelatih binatangnya. Itu adalah bunga yang bisa berjalan. Tingginya sekitar setengah badan manusia. Warnanya didominasi oleh warna pink. Ini adalah pelatih binatang tingkat tinggi. Ketika Raja Bunga Merah muncul, dia dengan cepat merasakan adanya bahaya. Kuncup bunga besar di atas kepala segera mekar. Melindungi Lin Xiaoyu dan Geng Roui di dalamnya. Binatang buas transenden.
Tidak heran mereka adalah orang-orang dari keluarga Lin. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Sambil berbicara, 3 orang berpakaian jubah hitam muncul. Jubah hitam sepenuhnya membungkus tubuh mereka. Tidak bisa melihat jelas apakah itu pria atau wanita. Di depan ketiga orang itu, ada 3 binatang buas yang terlihat sangat garang. Anjing serigala jahat, kalajengking dewa, ular ekor bunga. Melalui celah kembang mawar merah muda, Lin Xiaoyu segera mengenali informasi tentang ketiga binatang buas ini. Sambil menggunakan teknik pengamatan, ketiga-tiganya adalah transenden tingkat awal. Ini membuat Lin Xiaoyu mengangkat alisnya. Jika hanya satu transenden tingkat awal, dengan kekuatan putri keluarga Lin, tentu saja tidak takut. Tapi jika ada 3, itu akan sulit. Dan dia juga tidak tahu apakah ketiga orang ini memiliki binatang buas kedua. Meskipun dia juga memiliki binatang buas kedua. Tapi binatang buas keduanya baru saja diikat kontrak. Saat ini hanya memiliki kekuatan tahap kebangkitan 6. Sama sekali tidak bisa terlibat dalam pertempuran. Seandainya saya tahu, saya akan membiarkan paman kedua ikut bersama saya. Ular ekor bunga. Ekor besi dramatis D. Anjing serigala jahat. Gigitan kejahatan. Kalajengking D surgawi. Cakar raksasa D. 3 pelatih binatang langsung melancarkan serangan. Lin Xiaoyu hanya bisa mulai menghadapinya. 1 melawan 3. Meskipun kekuatan Raja Bunga Merah Mudanya lebih kuat daripada ketiga pelatih binatang ini. Bakatnya juga. Tapi dia tahu, kekalahan sudah menjadi kepastian. Adapun Geng Rowi yang berada di samping. Jika pelatih binatangnya menyelesaikan evolusi, maka dia masih bisa melawan kembali. Tapi sekarang, dipastikan, apakah hari ini harus berakhir di sini? Lin Xiaoyu tidak rela. Yi, tunggu, saya akan menahan mereka. Tujuan mereka adalah saya, bukan kamu. Saya tidak bisa pergi. Geng Rowi menolak tanpa berpikir. Dia Geng Rowi bukanlah orang yang takut mati. Yi, dengarkan saya. Lin Xiaoyu mulai merasa cemas. Mereka datang untukku. Pasti tidak akan menyakitiku. Aku akan mencoba apakah batu bulan bisa berevolusi. Geng Rowi hanya bersikeras memanggil binatang peliharaannya. Itu adalah batu yang tidak bisa bergerak. Keringat halus muncul di dahi Geng Rowi. Xiao Jin, cepat berevolusi. Melihat hamster bumi yang begitu dekat. Tumbukan. Salah satu dari 3 orang berjubah hitam. Senyuman kejam muncul di sudut bibirnya. Pertarungan bukanlah permainan anak-anak. Terutama dalam pertarungan di alam liar. Beberapa pelatih binatang demi kemenangan. Mereka bisa melakukan apa saja. Menggunakan cara serangan mendadak untuk menyerang pelatih binatang itu sendiri. Hal seperti ini sangat biasa. Pupil Geng Rowi dan Lin Xiaoyu tiba-tiba menyusut. Melihat hamster tanah yang begitu dekat di depan mata. Mereka tampaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Batu bulan. Saat krisis, cahaya evolusi muncul dari batu bulan. Malam telah tiba. Cahaya bulan yang cerah jatuh di atas batu bulan. Membuatnya mulai berevolusi. Sayangnya, semua ini sudah terlambat. Karena evolusinya masih memerlukan waktu tertentu. Namun, serangan binatang buas sudah hampir mengenai tuannya. Namun, pada saat itu, suara terdengar. Kelak, seekor naga kecil berwarna ungu setinggi 50 cm entah kapan, menghadang serangan binatang buas. Segera diikuti oleh 7 atau 8 monyet batu yang melompat keluar dari hutan, mengelilingi ketiga orang berjubah hitam ini. Lihat monyet batu. Melihat begitu banyak monyet batu muncul tiba-tiba. Masih ada satu bayi naga lagi. Suara ketiga orang berjubah hitam itu terdengar tidak sabar. Kapten, sudah kukatakan sebelumnya. Kita harus membawa mereka pergi dengan semua kekuatan kita sejak awal. Agar tidak menarik begitu banyak masalah. Ketiga orang itu tidak menganggap monyet batu yang bahkan bukan dari alam transenden ini serius. Alam transenden dan bukan alam transenden. Jarak di dalamnya tidak kecil. Apalagi kapten mereka memiliki satu binatang buas tingkat menengah. Mari kita selesaikan dengan cepat. Jubah hitam di tengah sekali lagi memanggil satu pelatih binatang. Itu juga seekor monyet batu. Hanya saja monyet batu ini berbeda dari monyet batu biasa. Ia memiliki pola hitam di tubuhnya. Garis-garis. Agak aneh. Mata monyet batu itu juga berwarna merah menyala. Dia memancarkan aura yang sangat arogan. Keluarlah. Muncul lagi satu monyet batu bercorak hitam yang serupa. Auranya sedikit lebih lemah dari yang pertama. Satu binatang buas tingkat menengah. Ditambah satu hamster tanah dengan kekuatan kebangkitan tingkat 10. Ini membuat Lin Xiaoyu yang diselamatkan merasa tegang lagi. Susunan ini. Tidak ada harapan untuk menang. Ini benar-benar merepotkan. Sosok Gu Huai juga muncul dari kegelapan. Sebenarnya Gu Huai tidak ingin turun tangan. Namun, naga iblis yang gelap mengingatkan dirinya sendiri. Aroma orang-orang ini sangat menjengkelkan. Mereka adalah orang-orang dari Black Magic Society. Mengenai perkumpulan sihir hitam. Orang biasa mungkin tidak tahu banyak. Hanya tahu bahwa ini adalah salah satu dari 3 kekuatan jahat besar. Pernah menghancurkan satu kota utuh.
Mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, Gu Huai sebagai pewaris keluarga Gu, tahu jauh lebih banyak daripada mereka. Bagaimana bisa dibilang? Bisa dibilang mereka bukan manusia. Karena yang mereka lakukan sama sekali bukan hal yang dilakukan manusia. Bahkan lebih rendah dari binatang. Pembantaian. Bagi mereka, itu hanyalah hal yang sepele. Mereka akan menangkap manusia untuk dijadikan percobaan hidup. Ada juga balita di sini. Bayi. Gu Huai tahu bahwa banyak kejadian menakutkan adalah ulah orang-orang dari Black Magic Society. Ini juga alasan Gu Huai mengetahui tentang mereka melalui naga iblis yang gelap. Alasan dia akan berdiri melawan. Apalagi, ada naga iblis yang gelap yang melindungi dirinya secara diam-diam. Dia hanya perlu melangkah maju. Tidak ada yang bisa melukai diri sendiri. Ketika Gu Huai keluar, batu bulan telah menyelesaikan evolusi terakhir. Dari sebuah batu berevolusi menjadi seekor binatang bulas bulan yang mulia. Binatang bulas bulan adalah pelatih binatang yang berjalan dengan 4 kaki. Warnanya didominasi oleh ungu, memberikan kesan yang sangat mulia. Di dahinya terdapat sebuah mata yang tertutup. Ketika mata ini tertutup, seperti bulan sabit. Ini adalah pertama kalinya Gu Huai melihat binatang bulas bulan ini. Dengan rasa ingin tahu, ia memeriksa informasi tentang binatang bulas bulan ini. Pelatih binatang. Binatang bulas bulan. Setengah langkah evolusi. Belum selesai. Membutuhkan X untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan bulan untuk melengkapi. Tipe X. X-Pulse simbol merek dagang terdaftar. Penguasa tingkat dasar. Kekuatan. Tingkat dasar transenden. Keterampilan. Kekuatan bulan. Bulan bulas. Apakah belum sepenuhnya berevolusi? Sepertinya khawatir akan keselamatan tuannya. Memaksa dirinya untuk berevolusi. Gu Huai bergumam. Lalu mendengar suara terkejut dari seorang wanita. Ternyata kamu. Iya, saya. Gu Huai mendengar kata-kata ini. Tanpa sadar ia menatap wanita itu dengan heran. Seketika ia juga mengenalinya. Mustahil. Siapa suruh Geng Rui terlalu cantik? Gu Huai percaya. Siapapun yang pernah melihat wajah Geng Rui, pasti tidak akan mudah melupakan dirinya. Tidak menyangka kita cukup beruntung. Bisa bertemu di sini. Gu Huai tersenyum ringan kepada Geng Rui. Geng Rui secara naluriah mengangguk. Tiba-tiba terdengar suara cemas dari Lin Xiaoyu. Kalian berdua jangan dulu berpacaran. Situasi kita sangat tidak menguntungkan. Wajah Geng Rui sedikit memerah. Di bawah sinar bulan yang cerah ini, terpancar warna yang memikat. Gu Huai sih tidak masalah. Kebetulan. Mari kita gunakan binatang peliharaan ini untuk melakukan transformasi yang megah. Bayi naga. Harta. Bayi naga berlari dengan ceria ke depan Gu Huai. Sudah siap? Bayi naga tentu saja mengerti apa yang dimaksud Gu Huai. Selama waktu ini, ia sudah mengalami terlalu banyak hal yang bukan miliknya. Mari kita mulai. Gu Huai mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan misterius mempengaruhi tubuh bayi naga. Tambah poin. Cakar naga LV21 diperkuat menjadi LV22. Harta. Sebuah kekuatan yang nyaman mengalir ke dalam tubuh bayi naga. Bayi naga langsung berteriak keras. Saya akan membuat monyet batu ini menahan sebagian pelatih binatang dari orang-orang ini. Agar mereka tidak bisa menyerang kami dengan sepenuh tenaga. Pelatih binatang kalian berdua bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan kami. Orang-orang ini adalah anggota Black Magic Society. Gu Huai tidak menjelaskan terlalu banyak. Yang disebutkan hanya nama perkumpulan ilmu hitam. Dia percaya kedua wanita itu akan mengetahuinya. Ternyata, ketika mendengar 3 kata Black Magic Society, kedua wanita itu tidak bisa menahan untuk membesarkan pupil mereka. Anggota masyarakat sihir hitam. Maka mereka hanya bisa tidak aman. Akibat tertangkap. Lebih menyakitkan daripada es. Oh. Tidak menyangka kamu tahu banyak juga. Ya. Jubah hitam di sampingnya mengejek. Tapi kamu pikir, dengan hanya mengandalkan monyet batu ini, bisa menghentikan kami? Langit. Bayi naga dan salah satu monyet batu segera menuju hamster tanahnya. Jubah hitam menggeram. Karena saat dia berbicara, bayi naga dan salah satu monyet batu segera menuju ke landak buminya. Bayi naga dan monyet batu bekerja sama dengan sangat baik. Bercanda. Mereka sudah bertarung banyak kali. Monyet batu bertanggung jawab untuk menghalangi pandangan hamster tanah. X menarik landak bumi. Bayi naga mengambil kesempatan untuk menyerang dengan penuh kekuatan. Cakar naga tingkat LV22. Ini bukan main-main. Bagi pelatih binatang biasa. Tanpa latihan sehari-hari selama 10 atau 8 tahun untuk satu keterampilan. Tidak mungkin untuk menguasai keterampilan tersebut. Cakar naga yang tajam langsung meluncur melewati leher hamster tanah. Tikus tanah membelalak. Sama sekali tidak menyangka dirinya akan es di tempat ini. Gu Huai bertindak dengan sangat tegas. Tanpa ragu-ragu sedikit pun. Menghadapi orang-orang dari persekutuan sihir hitam. Tidak perlu bersikap lembut. Mereka tidak layak. Aku ingin kalian es tanpa tempat pemakaman. Anjing serigala jahat. Gigitan jahat. Jubah hitam menjadi gila.
Meskipun dia tidak peduli dengan kematian binatang peliharaannya. Lagi pula ini hanya alatnya. Namun, kematian binatang peliharaan dapat merugikan pelatih binatang, terutama ruang binatang peliharaannya. Ingin memperbaiki ruang binatang peliharaannya, setidaknya membutuhkan waktu 6 bulan. Dia tidak bisa mengikat kontrak dengan binatang peliharaan baru. Juga tidak bisa melatih ruang binatang peliharaannya. Ini sama saja dengan membuang waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Hati-hati. Bayi naga orang itu agak aneh. Kapten Jubah Hitam hanya memberikan peringatan dengan santai. Sebenarnya tidak benar-benar menempatkan bayi naga yang baru saja bangkit di tingkat 6. Jubah Hitam tidak memberikan respon. Tambah poin. Menghadapi serangan anjing serigala jahat tingkat dasar, Gu Huai juga tidak berani meremehkan sedikit pun. Gu Huai hanya bisa terus menambah poin. Krisis adalah katalis kekuatan. Gu Huai sangat tenang. Dia langsung menambah 3 poin berturut-turut. Langsung memperkuat cakar naga hingga level 25. Cakar naga tingkat pukul 025. Sudah hampir melewati setengah dari progres penguasaan. Perubahan mendadak ini juga membuat energi di dalam tubuh bayi naga meningkat. Langsung mendorong peningkatan alam. Kebangkitan tingkat 7. Lalu bagaimana denganmu? Geng Rui melihat Gu Huai begitu tegas menempatkan seekor hamster tanah. Dia tertegun sejenak dan bertanya. Saya. Gu Huai tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada serigala jahat besar yang berlari ke arahnya. Dan bersama bayi naga memasuki keadaan bertarung. Geng Rui merasakan perubahan pada bayi naga dan Gu Huai. Tertegun sejenak. Ini adalah tahap kebangkitan 6. Tunggu. Sudah tahap kebangkitan 7. Cakar naga. Terdapat bayangan naga yang samar-samar mengelilingi. Satu cakar meluncur keluar. Langsung menyerang ke arah anjing serigala buas yang berlari datang. Tahap kebangkitan 7 versus alam transenden awal. Boom. Sesuatu yang sudah diperkirakan tidak terjadi. Bayi naga tidak memberikan serangan es. Namun, perbedaan kekuatan tetap memberikan dampak besar pada bayi naga. Langsung membuat bayi naga terlempar keluar. Tentu saja, anjing serigala buas juga tidak dalam keadaan baik. Serangan cakar naga ini diterimanya sepenuhnya. Giginya bahkan sedikit goyang. Sangat kuat. Geng Rui dan Lin Xiaoyu berada sangat dekat. Keduanya terlihat sangat terkejut. Jangan-jangan pemuda tampan ini memiliki bakat peningkatan tingkat es. Tapi meskipun itu bakat peningkatan tingkat es, peningkatan tidak mungkin sebesar ini, kan? Tunggu sebentar. Ini adalah cakar naga yang sudah mahir. Rui memang memiliki pengamatan yang tajam. Dia melihat bahwa cakar naga yang digunakan oleh bayi naga tampaknya sedikit berbeda. Bagaimana mungkin? Baru saja mencapai tahap kebangkitan 7 sudah melatih cakar naga sampai mahir. Ini sudah dianggap menyerah pada pelatihan. Melatih cakar naga secara khusus juga hampir tidak mungkin dilakukan, kan? Sebagai siswa di sekolah menengah pertama modus 1, dia cukup memahami tentang para jenius. Dia dan Lin Xiaoyu juga termasuk dalam kategori jenius di sekolah menengah pertama modus 1. Hanya saja dia memiliki kontrak dengan batu bulan. Kekuatan tempurnya tidak kuat. Hanya memiliki tahap saja. Tapi Lin Xiaoyu berbeda. Lin Xiaoyu di sekolah menengah pertama modus 1 bisa masuk dalam 10 besar. Telah mencapai bakat tingkat A. Juga merupakan bakat yang sangat komprehensif. Bakat yang khusus ditujukan untuk pelatih binatang tipe kayu. Lin Xiaoyu juga memiliki sumber daya. Dia juga sangat bekerja keras. Namun meskipun begitu, Lin Xiaoyu hanya melatih keterampilan awal dari Raja Bunga Bubuk. Kecepatan ini termasuk yang teratas di seluruh kota sihir. Ini termasuk dalam beberapa yang teratas. Ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan pelatih binatang yang menghabiskan banyak uang. Mungkin seperti itu, ya. Mungkin untuk membiarkan bayi naga mengembangkan cakar naga di tahap kebangkitan. Dengan begitu, dia bisa melakukan evolusi dengan cara itu. Geng Rui memikirkan banyak hal. Sebenarnya hanya beberapa hal yang biasa saja. Dia tetap menerima kenyataan ini. Negara Donghuang begitu besar. Selalu ada beberapa makhluk yang sangat luar biasa dalam beberapa aspek. Gu Huai mungkin termasuk dalam kategori yang sangat mahir dalam keterampilan. Dia mungkin bukan jenius dalam latihan real pelatih binatang. Apalagi, pada hari pertama mereka di kota sihir, mereka sudah berhasil mengembangkan 2 binatang peliharaan menjadi alam transenden. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam transenden tingkat tinggi. Menguasai sebuah keterampilan yang sangat mahir. Disebut sebagai jenius yang sulit ditemukan dalam 10 tahun di kota sihir. Jika Geng Rui tahu, Gu Huai baru menjadi pelatih binatang kurang dari 10 hari. Khawatir pandangannya akan langsung hancur. Gadis bodoh, jangan melamun lagi. Gu Huai mengernyitkan dahi. Bayi naga masih terlalu dipaksakan. Juga, kekuatan X bayi naga juga hanya alam transenden tingkat tinggi. Dengan kekuatan bayi naga saat ini, tidak bisa dikatakan sudah terpecahkan. Apakah bisa mengalahkan anjing serigala jahat ini adalah sebuah pertanyaan. Kunci sekarang adalah mengandalkan binatang peliharaan dari kedua gadis ini untuk menahan binatang-binatang ini.
memberi bayi naga lebih banyak waktu untuk berkembang. Pandangan Gu Huai secara acak mengarah ke sebuah pohon. Ini membuat yang bersembunyi di belakang pohon, Pei Wudi yang baru tiba di medan perang terkejut. Anak ini menemukan saya. Dengan cepat Pei Wudi menggelengkan kepala. Seorang bocah yang hanya seorang pelatih binatang pemula bagaimana mungkin bisa menemukannya. Lagi pula, dia adalah seorang ahli bertarung yang mahir. Dikenal sebagai ahli taming binatang tingkat tertinggi yang merupakan cahaya rakyat. Pei Wudi, pelatih binatang saat mengikat kontrak dengan binatang buas. Kualitas fisik juga akan meningkat. Dan akan meningkat seiring dengan kekuatan binatang buas. Terus-menerus memberikan umpan balik kepada pelatih binatang. Membuat visi pelatih binatang terus meningkat. Pei Wudi, pemilik bakat tingkat S yang menggabungkan. Bakat penggabungan simbol merek dagang terdaftar. Adalah jenis bakat yang sangat khusus. Jenis bakat ini dapat bergabung dengan binatang buas. Membuat binatang buas menjadi kekuatan tempurnya. Ditambah lagi, Pei Wudi sudah suka berkelahi sejak kecil. Setelah kebangkitan bakat penggabungan tingkat S ini, bahkan seperti harimau yang mendapatkan sayap, dia mulai berlatih secara gila-gilaan untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Mengikat kontrak dengan berbagai jenis senjata yang cocok untuk digunakan setelah penggabungan. Sangat meningkatkan kemampuan bertarung individunya. Bisa dibilang, jika hanya melihat kekuatan fisiknya sendiri, khawatir bahkan pelatih binatang legendaris pun tidak sebanding dengannya. Pei Wudi juga mengandalkan pelatihan tubuhnya. Ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang kuat. Bahkan bersama dengan ayah Gu Huai, Gu Heng. Keduanya disebut sebagai 4 ahli taming binatang tingkat tertinggi. Keduanya termasuk dalam kategori yang meledak dengan semua kekuatan. Adalah keberadaan yang dapat bertarung singkat dengan binatang buas penguasa. Keberadaan seperti ini tentu tidak menganggap Gu Huai bisa menemukannya. Seharusnya hanya kebetulan saja. Namun, bayi naga si bocah ini, meskipun tingkatnya tidak tinggi, namun, penguasaan keterampilannya sangat kuat. Pei Wudi menghela napas dalam hati, sambil membawa sedikit rasa ingin tahu terhadap Gu Huai. Mari kita lihat batas kemampuan bocah ini. Pertarungan di tempat itu bagi Pei Wudi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai pertarungan. Dengan kekuatannya, bahkan tidak perlu menggunakan binatangnya. Dia sendiri bisa dengan mudah menekan binatang buas ini. Gelar binatang buas berbentuk manusia. Ini bukan main-main. Namun, bakat kedua gadis kecil di samping ini cukup baik.